kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. الحمد لله Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah keberkahan kepada kita, dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar setiap dari helaan nafas kita, aktivitas, niat dan semuanya dari rangkaian daripada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini dinilai menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik menjadi seorang hamba, baik menjadi seorang yang diberikan amanah untuk bisa mencari nafkah rezeki yang halal dan thayyibah, baik menjadi seorang pengusaha, seorang karyawan dan apapun profesinya, maka diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dan menjadikan bagian daripada ibadahnya itu sebagai catatan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dan dia meniatkan setiap aktivitas dan amalnya ibadah kepada Allah untuk berbuat hal-hal yang dilarang dan tidak diperkenankan di dalam Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian daripada kajian fikih kita di dalam kitab Fiqhus Sunnah di dalam bab al-munakahat, tentang pernikahan. Kita masuk ke bab bagaimana Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan, daripada kriteria dalam kita memilih calon, baik itu calon istri ataupun calon anak, seorang suami bagi anak-anak kita. Karena barang tentu kita semua sudah berkeluarga, maka pembahasan terakhir kita kemarin tentang keluarga atau kita sendiri, maka orang-orang yang memiliki daripada istri pun begitu juga dengan suami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam penjelasan sebelum di pekan kedua kemarin, ya, Rasulullah SAW menyampaikan min sa'adati bin Adam tiga perkara atau tiga hal di antara yang dapat membuat bahagianya keturunan anak Adam. Wa min syikwati bin Adam pun begitu juga tiga perkara atau hal yang menyebabkan keturunan anak Adam itu sengsara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, min sa'adati bin Adam, yang menyebabkan keturunan anak Adam, kita ini manusia ini menjadi sa'adah, bahagia di dalam berkeluarga. Pertama kata Rasul, al-mar'atu salih, al-mar'atu salihah, dia diberikan istri yang salihah, suami yang saleh. Wal maskanu salih, dia juga diberikan keberkahan oleh Allah, rumah yang baik, yang bagus, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya didirikan sholat, di dalamnya tidak ada terjadi percekcokan, pembentangan terhadap anak dan perbulian, atau satu sama lain terjadi hal-hal atau perkataan yang tidak sepatutnya didengar oleh anak. Lalu berikutnya kata Rasulullah SAW, wa markabus salih, begitu juga rumah tangga yang baik,
ya, atau kebahagiaan anak cucu Adam atau kita manusia ini tatkala diberikan kendaraan yang baik, kendaraan yang mana bisa memuat dia untuk menuju Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu ibadah kepada Allah Subhanahu. Kendaraan yang baik dan bagus yang cepat yang bisa menyampaikan dia kepada tujuannya untuk bisa atau dalam rangka mencari nafkah dan yang lainnya. Wa min syikwati bani Adam, ya. Adapun yang menyebabkan kesengsaraan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW atau keturunan atau umatnya Nabi Muhammad SAW atau keturunan anak Nabi Adam alaihissalam, keturunan Adam alaihissalam yang bernama kita manusia ini, yang menyebabkan kesengsaraan pun ada 3. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-mar'atus su', dia diberikan atau dipasangkan dengan naudzubillah seorang perempuan su' yang tidak baik, tidak bisa menjaga perangainya, rahasia keluarga. Itu begitu juga dengan yang lain, tidak bisa mendidik anak dan seterusnya. Pun begitu juga seorang suami, istri yang diberikan pasangan suami yang tidak baik, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan seterusnya. Lalu yang kedua, al-maskanus su', ya, orang atau manusia atau anak keturunan Adam yang termasuk merugi adalah kata Rasulullah SAW yang kedua adalah orang yang diberikan rumah bagus tapi tidak menempatkan rumah itu dengan baik, tidak pernah terdengar suara lantunan Quran di dalamnya, tidak pernah didirikan salat satu sama lain, sering terjadi percekcokan dan sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, al-mar'atus su', pun begitu juga dengan kendaraan yang tidak membawa dia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam pernikahan itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadisnya Rasulullah SAW, sahabat yang mulia Anas bin Malik, ya, pernah menyampaikan atau meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man razaqahu Allahu al-mar'atan salihatan, barang siapa orang yang diberikan rezeki berpasangan atau memiliki istri yang salihah, faqad anahu ala sitri dini, ya, maka sesungguhnya anak dia sudah menyempurnakan sebagian daripada agamanya, kata Rasul. Falyattaqillaha fi syitri tsani. Falyattaqillaha fi syitri tsani. Maka hendaklah dia bertakwa, ya, tawakal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah dari setengah agamanya. Maka tatkala dia memiliki pasangan yang saleh ataupun salihah, maka sudah dia melengkapkan daripada setengah agama. Lalu tatkala setengahnya lagi, maka hendaklah kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kesempatan yang lain pernah kemarin juga kita bahas, Rasulullah SAW menyampaikan, man arada ayyalqallahu tahiran, siapa yang ingin menghadap Allah dengan keadaan suci bersih, ya, tidak dalam kondisi dia najis, pun begitu juga dalam kondisi membawa beban dosa yang besar, ya, mutahhiran, suci dan disucikan, ya, falyatazawwajil harair, maka hendaklah dia menikahi dengan wanita yang merdeka, ya, wanita yang bebas, artinya tidak dalam tanggungan atau dalam kuasa seseorang. Maka ini pembahasan kita di pekan yang lalu tentang bagaimana Allah dan Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita untuk bisa menjadikan atau bagian daripada pasangan itu bagian daripada dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terlanjur, ya, kita suami baik, ya, berusaha untuk menjadi orang yang muslim yang taat kepada Allah, hijrah untuk bisa menjadi muslim yang senantiasa bisa menjadikan setiap muamalah, ya, amalan kita bernilai ibadah kepada Allah. Tapi ternyata istri kita menggugurkan, menghancurkan semuanya. Baik itu, mohon maaf, belum sempurna dalam menutup auratnya, belum bisa dinasihati, karena dalam hadisnya pernah kita bahas di pekan yang lalu bahwa seorang suami yang beruntung atau yang termasuk daripada suami yang
diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya di antara 4 itu adalah tatkala dia menyuruh istrinya amaraha, ya, maka istrinya ata'ah dia mematuhinya, dia taat. Maka tatkala kita diberikan istri yang tidak taat, masih membangkang dan yang lainnya, maka tentunya kita meminta kepada Allah, ya, atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan istri pasangan kita pasangan yang soleh ataupun solehah. Ya, maka ini adalah penting Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam jalur apa itu? Maka kekuatan doa, kekuatan dalam kita bermuamalah, kekuatan dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui senantiasa menghadiri salat berjamaah, kajian dan seterusnya. Maka dalam harta ini pun hakul yakin. Seorang istri itu lambat laun ya akan tersadar dan merasa malu. Ya, kalaupun memang belum hidayah turun kepadanya. Akan tetapi dengan mengetuknya pintu langit Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengabulan doa, memberikan pengabulan dengan apa yang kita minta. Maka salah satunya doa yang diajarkan ya nabi-nabi terdahulu, ya salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya yang mana doa itu sering kita panjatkan, Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma habli min dzurriyyati wa azwaji. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, ya istri, keturunanku, ya min dzurriyyati, ya wa habli min as-salih. Allahumma habli min hablana min azwaji, ya wa dzurriyyati wa qurrata a'yun. Menjadikan istri, anak enak dipandang, qurrata a'yun, sedap dipandang dalam artian patuh, soleh, solehah dan seterusnya. Ya. Lalu terakhir kita meminta kepada Allah, waj'alni lil muttaqina imama. Itu jangan lupa. Maka jadikan aku kepala rumah tangga yang bisa memimpin, yang takwa kepada, yang taat kepada Allah, yang bisa menjadi panutan dan seterusnya. Maka ini jangan subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya di dalam subbabnya, dalam bab al-munakahat, bagaimana kriteria calon istri. Kalau kita kan sudah selesai semua ini. Kalau memang ada yang mau nambah, ya tinggal kekuatannya saja dan ilmunya. Ya, kalau ini lebih diarahkan kepada anak kita, mempersiapkan calon istri ataupun calon suaminya. Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya menerangkan bagaimana kriteria seorang istri dan seorang suami. Ya, terutama bapak-bapak yang memiliki anak laki banyak, maka istri perlu yang sangat ini kan. Ya, karena ini anaknya laki semua, ada perempuan ya. Dan dia anak laki semua, masya Allah ya. Akun lengkap. Kalau Pak Haji Taufik kebalikannya, perempuan semua, nggak ada laki-laki kan. Ya, begitu juga dengan bapak yang lainnya. Maka ini bagaimana di dalam Islam, ya Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria calon seorang istri dan seorang suami. Maka bagi seorang suami, istri adalah tempat mencari ketenangan. Sekali lagi, bagi seorang suami, istri itu adalah tempat mencari ketenangan. Dan saya yakin bapak-bapak pasti merasakan tatkala ada masalah dan seterusnya, tatkala istighfar, baik itu di dalam ruangan, mau sebelum tidur ada pembicaraan, ada diskusi, maka kita lebih tenang. Maka di dalam psikologisnya, ya, dalam psikologis baik itu psikologis Islam ataupun umum, tatkala melihat seorang suami itu lagi rapuh, istri itu menjadi benteng dan bisa menguatkan, maka suami itu akan bisa bangkit. Tapi na'udzubillah tatkala sebaliknya, suami itu dalam kondisi dalam kondisi benar-benar rapuh, terus istri yang meninggalkannya atau tidak bisa memberikan sebagai solusi, maka itu akan menjadi ketangkahan masalah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu juga dengan para sahabat yang menguatkan bahwa seorang istri itu adalah tempatnya, ya, menambatkan hati, ya, mengurus rumah. Maka di dalam mahfuzat dikatakan al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu, seorang istri itu adalah pendidikan pertama di dalam kita mendidik anak. Tatkala seorang
seorang ibu baik, maka anak yang dilahirkan juga akan menjadi baik, karena dia akan memberikan contoh kasih sayang yang luar biasa, tidak mau mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap anaknya atau mendengarkan hal sesuatu yang tidak baik terhadap anaknya. Dan kalau seorang suami itu misalnya tegang dan dalam kondisinya dia emosional, maka ada seorang istri, seorang ibu yang bisa menenangkan dan memberikan wejangan jangan sampai suaminya mengangkat suara di tengah atau di depan anak. Maka ini adalah menjadi idola. Maka calon seorang istri yang dinabatkan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam sebuah hadisnya, iyyakum wa khatra'ud-din. Maka hati-hatilah dengan perkara pupuk hijau. Jadi ada sebuah kiasan di dalam hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum, ya, di dalam bahasa Arab, ya, di dalam beberapa bahasa hadis, iyyakum maknanya adalah hati-hati, hindari, ya. Wa khatra'ud-din, ya, yakni pupuk hijau. Kila para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadra'ud-din? Apa yang dimaksud atau apa yang dimaksud dengan pupuk hijau itu? Kata Rasul, qal al-mar'atul hasanatu fil manyati su'i. Yang dimaksud dengan pupuk hijau adalah wanita yang cantik, calon istri yang cantik, akan tetapi tumbuh dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang rusak. Mohon maaf, misalnya anak perempuannya dibesarkan di dalam sebuah rumah tangga tidak dididik dengan agama yang baik. Baik, mohon maaf, walhamdulillah, suami tidak sholat, istri tidak terjaga sholatnya, sama-sama baca Quran tidak pernah terdengarkan di dalam rumahnya, sehingga anak yang bernama perempuan itu, ya, tatkala besar pasti akan mengikuti dan menyamai apa yang didengarkan, dilihat dan dirasakan di dalam rumah. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wakhadra-ud-din, pupuk yang hijau yang harus kita hindari, yakni adalah kata Rasulullah SAW al-mar'atu al-hasna'u fil manyah, yakni seorang perempuan yang rupawannya, fisiknya cantik, tapi ternyata fil manyatis su', dia dibesarkan, dididik dari lingkungan atau di dalam rumah yang rusak, baik secara rusak adabnya, agamanya, seterusnya dan lain-lain. Maka ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan harus kita perhatikan dalam kita mencari calon suami untuk anak-anak kita, atau calon istri untuk anak-anak kita. Lalu berikutnya Rasulullah SAW menyampaikan, la tazawwajun nisa'a lil husnihinna. Jangan kalian menikahi wanita karena li husnihinna, hanya memandang kecantikannya saja. Nah, nanti dalam hadis yang di bawah kita tidak dilarang mencari kecantikan, tidak dilarang dari proses untuk mencari itu fisiknya baik. Ya. Tapi yang dimaksud di sini nanti ada, kalau orang berorientasi dengan kecantikannya saja, maka akan mendapatkan sesuatu. Atau orang yang mencari bakal menantu perempuan atau calon atau istri buat anaknya itu hanya orientasinya harta saja dan jabatan, maka akan juga ada balasannya kata Rasulullah SAW. Fa'asa husnuhunna ayyurdihinna. Kata Rasulullah SAW, karena bisa jadi kecantikannya itu justru akan mencelakai daripada suaminya nanti ke depannya, kalau tidak dihiasi kecantikan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan ini banyak sekarang yang kita temukan. Alhamdulillah. Ya, tatkala seorang laki-laki atau teman-teman kita sendiri, mungkin bapak-bapak, istrinya mungkin secara nuriyah atau zahiriyah kita tuh cantik, sempurna, skincare, semua lah. Tapi ternyata kecantikannya yang dia buat itu bukan untuk suami. Dia berdandan untuk orang lain. Sehingga tatkala ada misalnya suami orang lain lagi yang menggoda dia atau mungkin saling cerita dan seterusnya sesama ibu-ibu, dia merasa bangga. Wa na'udzubillah. Maka itu bisa menjadi fitnah dan bisa menjadi bala bagi seorang suami. Maka itu kata Rasulullah SAW, bisa saja kecantikannya itu bisa menjadi kecelakaan atau menjadi bala musibah bagi suami. Wala tazawjuhunna lil amwalihinna. Dan jangan sekali-kali kamu mencari pasangan istri, ya, bagi anak-anakmu berorientasi dengan amwalihinna, jadi hartanya. Apa karena pegangan yang akan terjadi kata Rasulullah SAW nanti setelah dia ini, fa'asa amwaluhunna an
Karena fa'asa amwaluhunna, karena sesungguhnya nanti harta itu, orientasi harta yang kita menjadi kriteria utama kita untuk mencarikan pasangan untuk anak kita, ya, akan menjadikan antutqihinna, yakni harta itu justru membuatnya akan menjadi sombong. Kita lihat sekarang juga di dalam real, ya, tatkala seorang memiliki istri yang mana istrinya itu lebih kaya daripada suaminya, atau mungkin kita nanti naudzubillah pilih orientasi istri anak saya atau suaminya paling harus lebih kaya dari saya. Tatkala naudzubillah istrinya lebih kaya dari dia atau keluarganya lebih kaya dari dia dan tidak dibarengi dengan ilmu agama yang kuat, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suami itu tidak akan memiliki harta. Istri itu akan senantiasa menjadi orang yang angkuh, akan lebih tinggi daripada suaminya dan seterusnya. Dan sebagainya. Tatkala istrinya itu suaminya tatkala orientasinya kita memiliki anak perempuan dan mencari seorang suami yang kaya, wa na'udzubillah, ya, maka dia akan menjadi budak, dia akan dihancurkan oleh suaminya, dia akan menjadi terhina kalau suaminya tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang kuat. Nah, sesungguhnya kekayaan, ya, keberadaannya atau semua yang dimiliki itu akan kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak ada, maka anak perempuan kita akan habis, ya, akan dihinakan, tidak dianggap dan seterusnya, ya. Maka ini menjadi penting bagi kita untuk bisa memperhatikan yang dari sekarang. Walakin tazawwajuhunna ala dini. Kata Rasul, jangan dua perkara tadi, orientasi kecantikannya saja, lalu hartanya saja. Karena kecantikan bisa membawa ke kesengsaraan, musibah, akan lambat daunnya. Lalu berikutnya juga harta akan membuat seorang istri atau suami itu akan menjadi orang yang zalim, orang yang tidak amanah, orang yang sombong. Tapi kata Rasul, nikahilah, zawwajuhunna ala din. Nikahilah seorang istri atau seorang perempuan itu, carikan orang anakmu itu calon suami atau calon istri, ya, lihat agamanya. Wala amatun qarma'u dzat dini afdalu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, wanita yang cacat hidungnya dan telinganya, ya, hidungnya maksudnya di sini adalah dia mencium bau tidak ada sama sekali atau enggak mendengar sama sekali. Kata Rasulullah SAW, ya, afdalu, maka itu lebih baik daripada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang tidak memiliki dasar agama yang kuat. Sama seperti itu. Jadi perempuan, laki-laki yang memiliki cacat hidung dan tidak memiliki pendengaran, tapi agamanya kuat, pemahaman agamanya luar biasa, menjaga sholatnya, ya, menjaga muamalahnya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, dengan makhluk Allah, maka itu lebih baik daripada seorang perempuan yang cantik ataupun perempuan yang memiliki kedudukan dan harta yang baik. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika seorang menikah dengan maksud menyimpang dari tujuan pernikahan itu, ya, pembahasan kita awal, karena tujuan pernikahan itu hanya semata-mata beribadah kepada Allah, menggabungkan dua keluarga besar. Lalu berikutnya adalah menjadikan keturunan yang nantinya banyak, yang kita memiliki kewajiban, memiliki hak untuk bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Maka tujuannya adalah itu. Tatkala dia menyimpang dari tujuan ibadah, mencari ketenaran, ya, mencari supaya dijadikan, dikatakan misalnya teman-teman sekampungannya cantik, tapi istrimu cantik, istrimu ini sempurna dan seterusnya, atau dikatakan nanti sekampungan suaminya ini dan seterusnya, punya pekerjaan yang lebih luar biasa dan seterusnya, maka disinilah Rasulullah SAW mengatakan orang tersebut akan mendapatkan dampak keburukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man tazawwaja imra'atan bimaliha lam yazidhu Allah illa faqra. Barang siapa orang yang bertujuan menikahi seorang perempuan atau menikahikan anaknya karena laki-laki karena hartanya, maka sesungguhnya Rasul mengatakan yazidhu Allah, maka Allah akan menjadikan dia kecuali illa faqra, menjadi miskin. Ya, kalau dia orientasinya adalah harta. Lalu wa man tazawwaja imra'atan bihasabiha lam yazidhu Allahu illa dana'a. Dan barang siapa yang
meniatkan pernikahan itu, menjadi seorang orang tua, mencarikan anaknya pasangan, ya, linasabiha, karena kecantikan dan kedudukannya, yazidullah, maka Allah akan mempertemukan dia, mendapatkan dia, bukan diangkat derajatnya, bukan ditambahkan hartanya, enggak, tapi illa dana'atan, maka dia akan dihinakan, semakin dihinakan. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan. Kalau kita memiliki anak-anak perempuan maupun itu, lalu kita mengorientasikannya, suaminya harus kaya dan seterusnya, tanpa melihat dinnya, agamanya dan seterusnya, maka hancur, akan menjadi budak, akan dihinakan, tidak dihormati dan seterusnya. Maka ini kehati-hatian yang kata Rasulullah SAW. Ya, jadi waman tazawwaja imra'atan bimaliha lam yazidhu Allahu fuqara. Ya, orang yang berataskan harta saja menikahkan anaknya atau mencari pasangan, maka Allah akan justru mendapatkan yang menjadi orang fakir, miskin. Lalu berikutnya waman tazawwaja imra'atan bihasabiha hasabiha, karena kecantikannya, karena kedudukannya, lam yazidhu Allah. Allah tidak akan memberikan dia kekayaan atau kedudukan yang baik, illa dana'atan, kecuali dia akan dihinakan. Wa man tazawwaja imra'atan yaghuddu biha basarahu, dan barang siapa yang menikahkan anaknya atau dia menikah, baik itu menikahkan anaknya yang wanita atau yang laki, karena kehendak memelihara pandangan atau menjaga supaya tidak terjadi perzinahan dan menjaga kemaluan atau pada kehormatan daripada anaknya, kata Rasulullah SAW, wa yuhsinna farajah, ya, atau dia menjaga daripada kemaluannya, atau yusalli rahimah, atau menyambung tali silaturahim antara dua keluarga, barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarga keduanya. Wa barakallahu fihi, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkahnya bagi wanita tersebut, dan begitu juga soal laki. Maka ini kehati-hatian jemaah sekalian. Maka banyak sekarang kita temukan di dalam kehidupan kita yang real, keseharian kita, ya, tidak banyak orang yang terkadang dia menikah hanya orientasinya dunia saja, ya, maka akan didapatkan mungkin setahun 2 tahun memiliki anak satu, ya, dan berikutnya 2 masih aman, ya. Tatkala sudah beramal lagi anak sudah mulai goyah, ya. Pun begitu juga tatkala sudah mulai anak, enggak mesti harus anaknya masih SD kan. Maka banyak yang terjadi tatkala sudah anaknya kerja, sudah kuliah dan seterusnya, terjadi percekcokan, ya, karena dasarnya dulu hanya orientasi 2 hal tersebut, atau mungkin yang lainnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, maka akan terjadi hal seperti itu, ya. Maka tidak jarang juga kita temukan, alhamdulillah, seorang laki-laki tatkala dia masa mudanya masih baru menikah, gagah, perkasa, gajinya bagus, baik, bisa mengasihi istrinya, misalnya belanja bulanan sampai 10, 15 juta, 20 juta, ya, karena dia menghandle semua listriknya, belanjaan pasarnya, belum untuk bedah ininya, belanja anaknya sampai 20 juta. Tatkala sudah mulai menua seorang laki-laki, sudah mulai ada resign, pengurangan karyawan, ya, karena dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah besar semua. Dengan teganya seorang istri mengatakan, saya menikahinya bukan karena cinta, tapi sudah melahirkan anak, sudah mendidiknya dari kecil sampai dengan besar, sampai bahkan selesai kuliah. Inilah keluarga yang tidak biasa, karena cinta karena Allah, karena bukan dalam rangka ibadah. Ternyata apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan alasan tadi dan seterusnya, ya, dia mengatakan suami tidak hijrah, saya mintanya dia untuk hijrah dan seterusnya di kasus yang lain. Ternyata suami yang sudah berjanji akan hijrah pun begitu juga ditinggalkan, ya. Dan ternyata seorang perempuan ini memilih menikah lagi dengan dambaan hatinya menjauh di sana dulu di waktu SMA. Flashback kembali, cinta dulu. Nah, ini banyak terjadi cuma, ya, jangan sampai terjadi di tengah rumah tangga kita, ya. Maka muaranya itu apa semuanya? Dasarnya adalah keimanan kepada Allah, ya, diberikan dasar ilmu agama, ya, diberikan dasar ilmu bagaimana bermuamalah
semuanya. Maka ini sangat penting ya untuk kita merajut masa tua. Karena ini nanti berdampak kepada kita. Setelah kita meninggalkan dunia ini, harapan kita adalah anak. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan adalah bagaimana dia mengirimkan doa, bagaimana dia mengirimkan mesisipkan setiap sholat, yaitu mengingat muka wajah kita dan pahalanya dialirkan ke kita. Bagaimana juga tatkala dia tilawah bisa menyisipkan nama kita, dinisbatkan. Bagaimana tatkala dia karena kita dulu didik dengan baik bahwa amal jariah itu akan mengalir terus walaupun sudah wafat, kita meninggal, dia menginfakkan sebagian harta yang dia miliki walaupun sudah menikah dan mempunyai anak dan seterusnya, ingat dengan nama kita atas nama kita. Maka ini adalah hasil didikan seorang ibu dan seorang seorang suami yang taat, yang didasarkan dari awal adalah bibit menjadi calon seorang istri dan suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud larangan ini ya para ulama menyampaikan adalah agar jangan sampai memotivasi keutamaan dari pernikahan itu dilangsungkannya adalah karena kecenderungan untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan kekayaan, mendapatkan pujian karena cantiknya, kesempurnaan dan seterusnya dan seterusnya. Maka dasar agama itu menjadi hal yang sama. Maka setelah itu ya sifat-sifat yang wajar disenangi manusia di dalam kehidupan sehari-hari tentang kesenangan, kemewahan, hal itu adalah senang pokok, tidak apa-apa. Akan tetapi tatkala itu dibawa dalam jalur dalam rangka beribadah, maka dia akan menilai ibadah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tanbihul barakatul arba. Ya, ada solusinya ini. Rasulullah memberikan solusi. Maka adalah kamu menikah ya dengan kriteria dengan 4 alasan kata Rasul. Carikan anakmu pasangan istri atau suami dengan kriteria 4. 5 lihat. Pertama, mapan keluarga atau calonnya. Boleh. Walinasabiha ya atau walihasabiha atau nasabnya yang jelas dari keturunan yang baik, keturunan yang memang dikenal. Boleh. Walijamaliha, kecantikan kegantengannya boleh. Walidiniha 4 ya. Jadi yang pertama walimaliha ya, dan yang kedua linasabiha, hartanya, nasab keturunannya, walijamaliha, kecantikan kegantengannya boleh. Yang keempat walidiniha dan agamanya. 4 perkara ini ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alasan kita untuk mencarikan pasangan atau menikahi seseorang. Dan Rasulullah SAW mengakhiri hadis ini ada catatannya. Ya, fadhfar bidzatid dini taribat badar. Kata Rasulullah SAW, pilihlah wanita ya bagi anak laki-lakimu dan pilihlah laki-laki bagi anak perempuanmu atau kita sendiri yang baik agamanya. Ya, jika engkau tidak ingin jatuh miskin, kata Rasul. Ya, jadi pilihlah apa? Fadhfar bidzatid din, yakni agamanya, baik yang laki ataupun perempuan. Tarabat badaka, apabila kalian tidak menginginkan kemiskinan. Ya. Kembali lagi, masalah kaya dan miskin itu tergantung bagaimana seseorang itu menyikapi dia menjadi orang yang mau berusaha atau tidak. Karena dia urusannya di dunia dan terlibat urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yattaqillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu akan diberikan rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka. Maka tatkala kita mendahulukan akhirat, maka dunia itu akan mengikuti. Itu kata Rasulullah SAW. Maka di sini kenapa Rasulullah SAW terakhir menyampaikan orang yang memilih agama maka itu akan selamat. Dan tatkala dia memilih selain agama yang didahului, maka hati-hati siap-siap menjadi orang yang fakir, orang yang miskin. Bukan maksudnya di sini orientasinya miskin di dunia saja maksudnya. Ya, miskin dalam konteks adalah orang yang terciptakan miskin itu harta. Ya,
tatkala dia tidak memiliki rumah, mobil tunggangan, tidak memiliki apa dan seterusnya, baju yang bagus, tidak bisa beli ke mall, tidak. Yang dimaksud di sini tatkala dia sudah tidak mengindahkan agama, kemiskinannya lebih parah. Pertama, dia akan mendapatkan pasangan yang mohon maaf tidak sejalan dengan agamanya. Disuruh untuk sholat susah. Diingatkan misalnya suaminya ini untuk bisa tepat waktu mengerjakan sholat, pasti akan marah-marah, emosional. Kamu siapa? Kamu perempuan, gak ada ini, saya lagi ini dan seterusnya. Pun begitu juga akan bergantung, begitu juga kepada anak keturunannya. Ya mau tidak mau pasti akan. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan definisi wanita yang saleh adalah wanita yang cantik, ya, patuh berbakti. Boleh kita cantiknya maksudnya tatkala dia dilihat itu senang suami, tidak kucel, tidak ini dan seterusnya. Pun begitu juga dengan seorang suami, ya, berbakti, amanah, menjaga daripada harta, menjaga daripada rahasia keluarga. Maka Rasul mengatakan, ya, khairun nisa'i man idza nazarata ilaiha saratka. Sebaik-baik seorang perempuan atau istri, pun begitu juga dengan seorang suami tatkala dipandang, dilihat, maka menyenangkan hati. Maka salah satu syaratnya orang yang akan menikahkan anak atau kita menikah itu nazar, lihat. Ya. Maka di beberapa mazhab, ya, dan bahkan agak sedikit ekstrim gitu. Ya, kalau di mazhab Syafi'i hanya melihat mukanya, nazar. Ya, sebelum akan akad, sebelum akan kita istilahnya kan tunangan atau lamaran. Mana sisi yang disenangi oleh laki dan perempuan itu sama-sama melihat, itulah yang membuat dia kecintaan. Apakah kecantikannya atau akhlaknya dan yang lainnya dia sudah berhubungan, itu boleh. Dan bahkan di beberapa sebagian mazhab itu lebih ekstrim. Disuruh buka pakaiannya, takutnya nanti ada cacat di pakaian bagian ininya, di bagian lengannya dan seterusnya. Sampai seperti itu. Supaya nanti belakangan hari tidak menyesal. Maka ini pentingnya terbuka. Maka khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha sarrat. Sebaik-baik perempuan adalah tatkala dia dilihat menyenangkan hati suami. Wa idza amartaha atar. Apabila dia disuruh oleh suaminya maka dia patuh. Ya, dia pun jangan keluar, jangan pergi tanpa seizin ayah. Contoh. Tapi ternyata keluar karena terbiasa dengan keluar dengan saudara dengan temannya, tongkrong. Tidak. Banyak kita temukan sekarang keluar begitu saja. Karena merasa dia sudah diberikan keleluasan oleh seorang suami. Bahkan seorang suami tidak seperti itu. Paling tidak ada pengabaran, pemberian berita dan seterusnya, supaya juga tidak terlalu bablas dalam proses saling menghormati sesama suami dan wa idza amartaha ata'at. Kalau kalian memerintahkannya untuk melakukan sesuatu maka dia segera. Sudah salat? Dibilang belum, segera salat. Tapi kalau masih antah main HP, kalau bapak nggak emosi, perlu dipertanyakan. Jangan sampai memberikan sedikit pun celah. Ya, apalagi masalah sholat, nggak ada tolerir masalah sholat tersebut. Kalau mohon maaf istri kalau masih menunda-nunda sholat, waktu sholat, anak pun melihat pasti anak itu. Nggak mungkin. Real contohnya yang sekarang kita ini. Tatkala kita main HP ibu nih, ibu, bapak main HP, pasti anak itu cemburu. Bapak sama ibu main HP, aku nggak bisa. Pasti begini ikut main HP, pasti akan protes. Jangan menyalahkan saudara. Jadi waktunya ada. Maka di sini jangan subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Wa idza aqsanta 'alaiha abarta. Jika engkau bersumpah, dia mengingatkan ya sumpah. Apabila kita mengucapkan sesuatu perkataan, baik itu yang baik atau yang ini atau janji dan seterusnya, dia selalu hadir mengingatkan, yang memberikan penegasan atau menasihati kita. Menggiring kita yang seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya adalah sahabat yang baik, bukan sahabat maaf yang loyal. Ya maka tak bayarin. Tapi tatkala kita dalam kondisi iman yang rendah, dengan kondisi kesusahan, tapi dia meninggalkan. Sahabat yang baik itu kata Rasulullah, kata Allah SWT di dalam Al-Quran yang dikatakan alhamdulillah
al-ahillah itu adalah sahabat di dunia yang bisa membawa kita masuk sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Rasulullah SAW, tatkala kita bersumpah, ya, maka dia mengingatkan. Wa idza kita anha hafidhatka fi nafsika. Apabila kalian tidak ada di rumah, pergi, baik itu mungkin tugas kantor dan yang lain, maka dia hafidhatka, menjaga rahasia keluarga. Fi nafsiha, menjaga dirinya juga, menghormati dirinya, wa maliha, dan menjaga daripada harta. Nah, ini kriteria istri yang pertama tadi kata Rasulullah SAW, idza nazarta ilaiha sadaqah. Maka sedikitlah bapak-bapak mengeluarkan cuannya atau biaya untuk membeli perhiasan dan yang lain, bedak dan yang lainnya. Tapi mengingatkan, niatkan untuk supaya enak dipandang oleh suami. Sering saya menyampaikan kepada ibu-ibu, kepada banyak jamaah saya ibu-ibu itu juga bapak-bapak sampai ke PTI, itu di beberapa masjid, dan bahkan di PTI itu ada kajian per beberapa bulan itu semua RW, semua kayak mutlak satu masjid. Jadi tempat yang paling bagus gitu, karena secara psikologis mungkin bapak juga akan merasakan hal itu. Dandannya seorang istri itu kan ba'da isya menjelang makan tidur istirahat, sehingga nyaman suaminya itu tidur. Jangan nanti tidur dengan pakaian, mohon maaf, dasternya ada robek, belum mandi, bau keringat dan seterusnya, terus pakai koyul dan seterusnya. Jadi memang terlalu saya sampaikan kayak gitu sama seperti itu. Bukan, mohon maaf, tak kala dia dandan akan keluar rumah, ketemu dengan temannya, luar biasa, pakaian wangi, pakai baju paling bagus. Tapi di dalam rumah, tak kala akan melayani seorang suaminya, atau dia akan tidur sehari bersama suaminya tatkala hari libur dan seterusnya, dengan pakaian seadanya dan bahkan tidak wangi-wangi pisan, nggak harum-harum banget. Kalau suami bisa memahami, tapi kalau suami adalah kalangan kaum model-model kita mungkin aman gitu. Tapi kalau materi ini kita sampaikan mohon kepada wanita karir, suaminya pejabat, BUMN dan seterusnya, cari yang lain, yang bakalan mempan, pasti mencari yang lebih rapi, yang lebih harum, yang bisa merawat diri dan seterusnya. Nah, kalau disampaikan materi ini kita aman gitu. Kita sesama seperti itu. Tapi kalau sudah dia levelnya adalah pejabat, ASN dan seterusnya, maka ini akan berlaku. Dan itu yang tidak jarang saling menyimpang, tidak amanah. Maka ini yang subhanahu wa ta'ala kembali lagi bahwa bagian daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini luar biasa. Jadi penjagaan pertama seorang istri yang baik itu kata Rasulullah SAW ketika senantiasa bertemu suaminya melihat memandangnya baik. Konteksnya di sini sebenarnya bukan hanya perhiasan saja, tidak. Tapi tatkala mohon maaf suami pulang dari kerja, melihat istrinya misalnya tilawah Quran, membaca buku sejarah atau sedang ini, dalam konteksnya adalah beribadah kepada atau mungkin mengurus rumah tangga, maka adem suaminya. Tapi tatkala suami datang, rumah berantakan, istrinya kagak ada, atau mungkin istrinya lagi santai naikin kakinya gitu di sofa sambil ngemil main HP gitu kan, nggak ada penyambutan pisan, itu maksudnya juga dari perhiasan itu enak dipandang, itu bukan hanya sekedar merawatnya. Maka ada tentram seorang suami pun begitu didasarkan kepada agama. Maka ini ada di Bapak Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki anak perempuan. Saya juga punya anak perempuan, anak laki-laki, dan juga punya anak laki-laki. Maka jangan orientasikan kedua perkara harta, begitu juga dengan kecantikan dan lain-lain. Tapi bagaimana agama yang kuat dan seterusnya. Kalau memang bisa nanti dites dulu bacaan Quran. Karena kalau laki-laki kamu udah bisa baca Quran, lancar kagak baca Qurannya. Coba syahadat. Alhamdulillah sekarang mampu. Mohon maaf Pak, kalau Bapak sering ikut orang nikahan, saya sering tilawah, sering nasihat pernikahan beberapa kali juga di
terus mewakili mempelai perempuan. Tatkala bapak penghulu kan salah satunya ada syahadat, asyhadu an la ilaha, dia nggak lancar dan bahkan nggak bisa. Laki-lakinya, terus gimana ceritanya? Maka ini penting Pak. Ini sekalian sebenarnya tadi sangat berawal dari dasar tadi kita mendidik anak seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dari kesempatan yang singkat ini dari pertama Rasul mengatakan khairun nisa'i man bila nazarat ilaiha sarrat, membahagiakan enak dipandang, ya, baik dari peramainya, akhlak dan sifatnya dalam Rasulullah. Wa idza wa'ataha ata'atka, tatkala dia disuruh ya amarah, ya tidak amaratha, ya diperintahkan dengan ikhlas, mau patuh, mau sholat cepat, dan disuruh dan seterusnya semua. Ya, semua. Wa idza aqsamta 'alaiha amarat, tatkala kita pernah bersumpah, berjanji, pernah nazar dan yang lainnya dan seterusnya, dia mengingatkan. Tatkala kita misalnya emosi ingin berantem dengan tetangga, dia menenangkan, dia mengingatkan, dia menguatkan. Ya. Wa idza kibta 'anha, ini terpenting. Apabila kalian tak ada di rumah, ya, baik itu mungkin kerja, tugas dan yang lain, hafadhatka, ya hafadhat, dia menjagamu, ya ini rahasiamu, ya. Fi nafsiha, juga menjaga dirinya dari kehormatan. Wa malika, begitu juga dari menjaga harta. Ini Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kita daripada istri yang tidak terlambat dengan doa-doa ya yang diucapkan ke langit untuk pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala, begitu dengan doa salat, qiyamul lail, di salat duha, di salat subuh kita, begitu juga dengan salat-salat yang lainnya yang tidak ada. Allah Maha memberikan hidayah. Nah, bagi yang memiliki anak yang sudah waktunya, ya sudah mapan, kira-kira sudah pas untuk menikah dan seterusnya, maka sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ya ada hukumnya wajib, ada hukumnya mubah, ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh di dalam ini. Tatkala dia wajib, ya secara finansial sudah mampan, maka terjadi akan nanti khawatirnya terjadi perzinahan dan semua, wajib segerakan, jangan ganda. Ya, maka mubah pun begitu juga sama, finansialnya ada, walaupun misalnya dia tidak terjerumus akan ke dalam perzinahan dan yang lain, tapi sudah siap dan segala macamnya, maka boleh. Maka haram hukumnya dia tatkala menikah, tatkala orientasinya tadi ingin menzalimi dan seterusnya, atau tidak memiliki sama sekali penghidupan dan seterusnya, atau tidak memiliki finansial atau ingin mensengsarakan, maka hukumnya haram. Ya, pun begitu juga tatkala hukumnya apa, niatnya adalah hanya ya untuk melampiaskan nafsunya saja. Dan seterusnya. Nah ini berarti Bapak-bapak Subhanahu. Baik, itu materi kita di pekan ini, mudah-mudahan besok selesai. Ini ada beberapa juga mawadi di beberapa kitab yang saya sampaikan di mudah-mudahan di pekan depan masih bisa kita memanfaatkan waktu yang lebih baik insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Ada ya? Aman ya? Alhamdulillah kalau aman ya. Jadi nanti tinggal persiapkan. Ya Mas, apa Mas? Yang soal nikah tadi. Soal nikah kenapa? Makanya belum mau beli nawangnya ya? Kenapa Mas? Belum waktunya. Iya nggak apa-apa sekarang dipersiapkan nih. Ngomong apa ayahnya bapaknya yang apa mempersilahkan. Tahu nih ayahnya nih buru-buru banget sih. Mungkin pingin ngomong cucu lebih cepat. Nggak apa-apa, biar jadi kakek muda. Sambil nikah sambil kuliah juga nggak ada masalah. Ya. Ya Allah. Kita tujuannya bahas kita tentang untuk mencari kecocokan saja. Nah, sedangkan kita berprinsip kita itu nggak boleh namanya pacaran. Jadi komunikasi garis tanpa tujuan jelas. Nah itu bagaimana cara mencari kecocokan chemistry-nya kalau nggak pacaran? Iya. Ya. Ini juga gitu. Bagus pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaan orang gimana kalau kita mau cari chemistry kecocokan kalau nggak pacaran? Sedangkan pacaran dalam Islam itu tidak dibolehkan.
di dalam sekolah Islam secara umum coba lihat, dan menurut survei di dalam BPN ternyata terjadi perceraian yang terbanyak itu adalah penyebabnya adalah ya, bapak dan ibu atau seorang suami dan istri yang cukup lama sudah berpacaran, ya, yang baik itu lebih dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun juga tahun, karena sudah bosan, tidak mendapatkan feel yang baru dari istri. Tapi sedangkan dengan dalam konteks dia ta'aruf, hanya kenal berapa ini atau mungkin dijodohkan satu sama lain, saling mengenalkan biodatanya ada dan seterusnya, ternyata pacarannya setelah dia menikah dan mendapatkan sesuatu yang baru. Maka kalau pertanyaannya bagaimana cara kita, yakin pertama dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-mar'ah, perempuan as-salih yang baik, yang taat kepada Allah akan dipasangkan dengan laki-laki yang saleh. Perempuan yang salehah pun begitu juga dengan sebaliknya kata Allah. Ya, perempuan penzina akan dipasangkan dengan laki-laki penzina. Alhamdulillah. Maka di dalam penelitian juga sama, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari yang lain, ya ternyata ya ini sebenarnya belum selesai, ada beberapa penelitian dan bahkan dari tahun 1959 ya, tentang hal itu ya, itu dituliskan di dalam piagam PBB ya, tentang tadi pertanyaan itu ya. Ternyata salah satu yang memang membuat pernikahan itu hancur, terus perceraian dan yang lainnya tadi ya. Jadi maksudnya adalah bukan ketidakcocokan dalam konteks yang dijadikan sebagai alasan seseorang mencari kecocokan, kebaikannya dan seterusnya. Padahal kembali lagi, tatkala agama menjadi dasar yang baik lakinya dan perempuannya, maka sama-sama saling memahami, maka kecocokan itu nanti akan dibagian akan ketemu dengan sendirinya. Dan bahkan kecintaan itu melebihi dari kecintaan orang yang mohon maaf berpacaran yang lamanya belasan tahun. Karena membangunnya kriterianya adalah karena Allah, cintanya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orientasinya tadi yang lain dan seterusnya. Karena nanti karena bangunnya adalah kecocokan itu, orientasinya adalah mencari kecocokan, seia, sekata dan seterusnya. Pasti nafsu itu lebih mengungguli. Karena dalam fase-fase perpacaran itu nggak mungkin yang namanya kan saling merasakan yang lain. Itu sudah hal yang lumrah. Maka dengan Mas juga itu ini sekarang semester berapa? Mau semester 5 Ustaz. Oh, udah kelebihan saya. Saya semester 3 dan nikah. Sambil kuliah ya. Kelebihan berarti ya. Iya, saya semester 3 itu sambil nikah sambil kuliah. Sambil ngajar sambil ini juga. Jauh udah jauh semua. Tinggal nanti memperhatikan. Pertanyaannya apa? Apa pihaknya gitu? Pihaknya lebih panjang nanti silakan ya. Saya WhatsAppkan nanti saya rangkumkan. Dan terakhir mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada hal Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita sekarang ini kan Gen Z. Kita Gen Z. Nah, nanti di bawahnya ini Mas, ini yang kalau punya masih anak sekarang umur 2-3 tahun sampai bayi itu Gen Alpha. Itu lebih unik lagi Pak. Nggak bisa ditangani seperti yang sekarang kami. Kalau yang sekarang dibentak pola patah, kalau yang biasa ini lebih kompleks lagi. Ya, lebih kompleks. Yang luar biasa nggak bisa diganti dalam penelitian para sekolah anak. Yang di Gen Alpha ini akan menghiasi dunia ya 5-10 tahun atau 5 tahun ke depan ini sudah mulai banyak, ini sudah umur segini sudah mulai sudah batasannya ini sampai ke bawah. Ya, pokoknya dari kelas 4, kelas 3 ke bawah itu sudah dari itu unik, lebih unik dan lebih kompleks dari yang Z. Gitu. Maka kehati-hatian ikut juga dengan keilmuan ya, kita menghadiri majelis ya, terutama dasarkan dengan agama, dasarkan dengan agama. Sekali lagi kalau masalah sholat jangan pernah yang namanya lembek dengan hadis Rasul. Nggak mungkin yang namanya nggak hak hadis Rasul. 7 tahun ingatkan tentang sholat, mulai ajarkan tentang agama, tentang sirah, tentang ini cerita tentang agama. 10 tahun sudah mulai boleh dikerasi. Ya, kalau tidak sholat harus segera. Mau terlambat gimana pun yang namanya subuh, mau dia bangun jam 8, jam 9, jangan bapak lalai. Tetap suruh sholat subuh. Walaupun sudah mulai jam 10, walaupun zuhur. Walaupun misalnya ada libur, anaknya tidur sampai zuhur lewat, asar lewat, bangun maghrib, tetap yang namanya sholat suruh qadha.
niatkan qada subuh, zuhur, asar, kerjakan di maghrib. Boleh untuk anak. Ya, untuk mendidik dia. Dan nanti tunggu ternyata bapak ayah saya menanamkan sholat itu nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa? Itu yang kita ingin. Tapi kalau bapak biar udah lewat sholat, biarin aja. Kasihan mau dibangunin, capek. Kasihannya bapak menauhilah nanti aku berbuat tidak baik dan kalian berpisah. Baik, seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah lebih 10 menit. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita menjadi bapak yang taat kepada Allah. Sebagai doa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi takwa kita, kajian kita dengan maksimal dan insya Allah tidak ada yang terlambat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan itu. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita melalui majelis taklim yang disediakan dimanapun melalui sekolah kita dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ala hari ini yang berkumpul dengan saleh al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kesalahan, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.